Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustadirham. Saya merupakan mahasiswa kelas manajemen B angkatan tahun 2018 dengan nomor induk 18931411043. Saya merupakan mahasiswa dari perwakilan kelompok 2 Seminar Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan kas. Sebelumnya, untuk membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu kebijakan kas. Jadi, kebijakan kas terbagi menjadi dua kata, yaitu kebijakan dan kas. Kebijakan adalah kegiatan untuk mengatur dan mengelola suatu aspek baik dalam organisasi maupun perusahaan. Sedangkan kas merupakan dana atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kas merupakan salah satu aktiva yang bersifat paling liquid. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitas perusahaan itu pasti menggunakan kas dalam proses transaksinya. Oke, jadi kita sudah mengetahui mengenai pengertian kebijakan dan juga kas. Jadi, kebijakan kas dapat disimpulkan sebagai suatu kebijakan yang mengatur tentang salah satu aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang bersifat paling liquid. Jadi, itu merupakan pengertian dari kebijakan kas. Kas juga dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lainnya yang dalam kurun waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial suatu perusahaan. Karena kas ini bersifat paling tinggi likuiditasnya. Selain itu, kas juga meliputi uang tunai baik yang ada di tangan perusahaan atau yang ada di bank. Baik berupa uang kertas atau logam, bisa juga berupa cek, demand deposit, money order, maupun surat-surat berharga lainnya. Setelah mengetahui kebijakan kas, sebenarnya dalam kebijakan kas ini ada motif penahanan kas. Motif penahanan kas ini dilakukan dalam artian kas harus ditahan guna kepentingan perusahaan di jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang perusahaan di masa yang akan datang. Motif penahanan kas ini terbagi menjadi 3, yaitu ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Untuk motif transaksi, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membeli alat-alat untuk kegiatan produksi, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Terus, kas juga memiliki motif penahanan kas yang kedua, yaitu motif berjaga-jaga, yang dimana kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian yang di masa yang akan datang. Bisa jadi suatu perusahaan mengalami perubahan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan mengkonsumsi segala bentuk sumber daya yang ada di sekitarnya. Selain itu, kas juga memiliki motif yang ketiga dalam penahanan kasnya. Motif ketiga yaitu motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga, dalam artian investasi surat berharga. Jadi uang ditahan dalam bentuk investasi guna mendapatkan keuntungan jangka panjang. Kita sudah mengetahui tentang apa itu kas, apa juga itu kebijakan kas, serta motif penahanan kas. Selanjutnya kita ingin membahas lebih jauh mengenai tujuan dari kebijakan kas. Dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pasti memiliki tujuan. Tujuan kebijakan kas ini terbagi menjadi 2, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas merupakan manajemen yang harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Jadi likuiditas ini dalam artian suatu perusahaan harus memiliki suatu kas dalam rangka untuk melakukan kegiatan transaksinya. Dan kas itu harus ada totalnya untuk menjaga proses transaksi yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yang kedua, earning, merupakan setiap pengeluaran perusahaan yang harus diarahkan untuk mendapatkan suatu kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen juga harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Maksudnya di sini adalah tiap pengeluaran perusahaan harus mendapat timbal balik yang lebih besar. Jadi seandainya kita mengeluarkan 100 juta, maka penerimaan kita harus di atas 100 juta. Misalnya 125 juta, 150 juta. Hal ini untuk menjaga istilahnya suatu perusahaan dapat berjalan jangka panjang. Jadi dalam konteks ini kita berkaitan tentang laba. Kita sudah mengetahui tentang apa itu kas, apa juga itu kebijakan kas.
serta motif penahanan kas. Selanjutnya kita ingin membahas lebih jauh mengenai tujuan dari kebijakan kas. Dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pasti memiliki tujuan. Tujuan kebijakan kas ini terbagi menjadi dua, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas merupakan manajemen yang harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Jadi likuiditas ini dalam artian suatu perusahaan harus memiliki suatu kas dalam rangka untuk melakukan kegiatan transaksinya. Dan kas itu harus ada totalnya untuk menjaga proses transaksi yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yang kedua, earning. Merupakan setiap pengeluaran perusahaan yang harus diarahkan untuk mendapatkan suatu kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen juga harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Maksudnya di sini adalah tiap pengeluaran perusahaan harus mendapat timbal balik yang lebih besar. Jadi seandainya kita mengeluarkan 100 juta, maka penerimaan kita harus di atas 100 juta. Misalnya 125 juta, 150 juta. Hal ini untuk menjaga istilahnya suatu perusahaan dapat berjalan jangka panjang. Jadi dalam konteks ini kita berkaitan tentang laba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber kas. Dari mana sumber kas itu berasal? Sumber kas ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada hasil penjualan tunai atau penerimaan piutang. Dan yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal milik perusahaan. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank. Terus yang kelima, penerimaan di luar usaha bank. 6, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, dividen, hadiah, atau retribusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber kas. Dari mana sumber kas itu berasal? Sumber kas ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada hasil penjualan tunai atau penerimaan piutang. Dan yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal milik perusahaan. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank. Terus yang kelima, penerimaan di luar usaha bank. 6, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, dividen, hadiah, atau retribusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan kas. Penggunaan kas ini terbagi menjadi beberapa kegiatan. Bisa saja pengeluaran kas untuk biaya produksi, pembelian saham, aktiva tetap, pembelian kembali alat-alat atau saham yang beredar, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik atau biasa disebut prive, pembayaran hutang, pembayaran sewa, bunga, pajak, pembelian barang dagangan tunai. Bisa juga untuk biaya operasi, serta yang paling sering dilakukan atau secara dominan dilakukan oleh perusahaan secara terstruktur atau terjadwal, itu pembagian dividen. Selanjutnya kita harus mengetahui manfaat apabila pokok jumlah kas yang memadai dalam suatu perusahaan. Jadi apabila kas suatu perusahaan memadai atau istilahnya dirasa lebih dari cukup untuk melakukan kegiatan perusahaan, maka kita akan mendapatkan 3 manfaat yang secara pasti akan dimiliki oleh perusahaan. Pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Jadi kita dapat mendapatkan potongan harga karena apa? Kas kita memadai, kita tidak perlu melakukan pembelian kredit. Jadi dalam artian ini, kita dapat langsung membeli pembelian cash. Biasanya apabila kita membeli suatu produk dengan cash dalam jumlah yang banyak, maka kita dapat memperoleh potongan harga. Terus yang kedua, dalam analisa kredit current ratio dan acid test ratio merupakan tolak ukur yang paling pokok. Jadi 2 rasio tersebut merupakan rasio yang sangat berpengaruh dalam tolak ukur dalam suatu pengelolaan kas. Terus yang ketiga, untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu. Maksudnya di sini adalah perusahaan dapat membuka peluang bisnis yang lebih baik apabila suatu jumlah pokok kas memadai. Selanjutnya kita masuk ke materi pengendalian intern kas. Konsep dasar pengendalian intern kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penerimaan kas harus dipisahkan dengan fungsi pengeluaran kas. Jadi, kedua
fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas ini harus memiliki jurnalnya masing-masing. Ada jurnal penerimaan kas dan ada juga jurnal pengeluaran kas. Tidak boleh disatukan karena apa? Takut terjadi selisih dalam pencatatan yang bisa menyebabkan pencatatan itu berantakan. Terus yang kedua itu ada pengenalan isi kas yang harus dipisahkan dari penyelenggaraan pembukuan. Terus yang ketiga yaitu semua penerimaan kas harus disetorkan seluruhnya setiap hari kerja atau secara intake, maksudnya secara utuh atau apa adanya. Jadi dalam suatu penggunaan pengelolaan intern kas itu tidak boleh ditahan-tahan. Hari itu juga harus disetorkan. Makanya pada saat kita melihat orang yang bekerja di bank, setiap hari harus membuat laporan keuangan. Jadi berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan harus dilakukan rekapannya pada hari itu juga. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan pada posisi mana titik kas suatu perusahaan. Terus yang keempat, tanggung jawab untuk menangani kas harus dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara pasti. Jadi di sini kita berbicara tentang tanggung jawab untuk menangani arus kas. Jadi setiap orang yang mengelola kas harus merumuskan kas secara jelas. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Entah itu analisis untuk mengetahui laba suatu perusahaan atau analisis untuk mengetahui rasio-rasio yang mungkin bisa berpengaruh dalam perusahaan. Terus yang kelima, para penagih diharuskan untuk memberikan kwitansi yang sah sebagai tanda terima, tentunya dengan meninggalkan arsip. Arsip-arsip ini atau kwitansi sah sebagai tanda terima ini dapat dijadikan sebagai bukti transaksi bagi suatu perusahaan. Jadi kita mengetahui bukti transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik itu pembelian barang, pembayaran misalnya gaji dan lain-lain, itu harus ada kwitansinya. Gunanya untuk apa? Menghindarkan terjadinya penyelewengan dana. Ini yang biasa terjadi dalam suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian. Terus yang keenam, petugas penerimaan kas dilarang membuat bukti penerimaan sementara dengan alasan apapun. Maksudnya bukti penerimaan sementara ini adalah bukti penerimaan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Jadi bukti penerimaan itu harus bukti penerimaan mutlak yang tidak dapat diubah lagi. Karena apabila ada bukti penerimaan sementara, memungkinkan petugas penerimaan kas untuk melakukan perubahan angka nominal yang dapat menyebabkan perubahan juga dalam total dana kas suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, semua pegawai menangani kas atau pembukuan kas diharuskan mengambil cuti dan orang lain yang menggantikan selama masa cutinya, sehingga jika terjadi penggelapan kas dapat segera diketahui oleh penggantinya. Jadi di sini harus ada dua orang yang berperan dalam menangani kas. Satu menjadi pegawai utama dan yang satu jadi pegawai kedua. Tugas mereka itu bergantian dalam mengelola kas suatu perusahaan. Terus yang kedelapan, rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menangani kas atau penyelenggaraan pembukuan. Selanjutnya yang kesembilan, bukti penerimaan atau pengeluaran kas harus bernomor urut yang tercetak, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya di sini adalah bukti penerimaan itu harus ada nomor urutnya agar diketahui setelah melakukan penerimaan kas yang A. Selanjutnya penerimaan kas yang kedua itu kita harus mengetahui urutannya. Terus yang ke-11 harus dilakukan case of name secara mendadak oleh petugas yang berwenang. Ini gunanya case of name ini untuk memastikan bahwa petugas yang mengelola kas itu melakukan tugasnya dengan baik. Terus yang ke-12 harus dibentuk kas kecil untuk pengeluaran jumlahnya relatif kecil dengan sistem impress atau sistem dengan saldo tetap. Jadi ada kas yang dipisahkan guna untuk melakukan transaksi pembelian yang kecil-kecilan. Istilahnya kalau kita bisa sebutkan dengan bahasa kasar, istilahnya kas receh. Di sini fungsinya untuk melakukan pembelian-pembelian yang nominalnya itu cenderung kecil. Terus yang terakhir, dalam setiap penerimaan atau pengeluaran kas tidak boleh dikerjakan hanya oleh satu orang atau satu bagian saja mulai dari awal sampai akhir. Karena kalau dilakukan secara individu oleh satu orang saja, itu memungkinkan rasio atau kemungkinan terjadinya kesalahan atau bisa juga terjadinya istilahnya human error itu lebih besar. Maka dari itu dibutuhkan seseorang atau pengganti
atau bisa juga pendamping sebagai rekan partner kerja dalam mengurus penerimaan atau pengeluaran kas. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.